Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat, dan insya Allah kita mengamalkan puasa ini hingga akhirnya dan kita mencapai kemenangan insya Allah, amin ya rabbal alamin, dan mencapai derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi insya Allah. Salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat serta para kaum yang selalu menegakkan nilai-nilai kebenaran di atas muka bumi ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab ini biasa disebut dengan Kitabullah, merupakan uzuhul iman atau merupakan landasan daripada iman. Itu adalah Kitabullah, kitab yang datang daripada Allah. Dan di dalam kitab itu berisikan firman-firman Allah yang merupakan kebenaran dan dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dan cahaya bagi setiap umatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mengimani kitab-kitab Allah ada beberapa hal yang harus kita ikuti. Yang pertama, kita harus meyakini dari hati kita seyakin-yakinnya, hakul yakin, terhadap kebenaran daripada firman-firman Allah yang turun dan dirangkum dalam kitab-kitab Allah dan dibuat dalam kitab-kitab Allah. Yang pertama itu kita harus meyakini seyakin-yakinnya. Yang kedua, kita harus tahu apa yang ada di dalam isi kandungan daripada kitab Allah itu. Berarti kita harus membaca kitab-kitab Allah itu. Kalau kita umat Islam, kita harus membaca yang namanya Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, kita harus memahami, bukan hanya kita membaca atau menghafali, tetapi kita harus memahami isi kandungan. Dan yang keempat, kita harus amalkan di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah pokok-pokok di dalam kita mengimani yang namanya Kitabullah, kitabnya Allah, dan bagi kita umat Islam adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, di dalam historitas atau sejarah turunnya firman-firman Allah dan kitab-kitab Allah itu itu ada 4 kitab Allah yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya 120
suhuf. Nah, kitab Allah dengan suhuf ini beda. Kalau kitab Allah itu dalam bentuk jilitan. Ya. Kalau suhuf ini lembaran. Ya. Ada 100 lembaran suhuf yang turun melalui 3 nabi. Ya. Nah, untuk suhuf itu 60 suhuf itu Nabi Yis alaihi salam, itu 60 suhuf yang diturunkan kepadanya. Lalu ada 30 suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada 10 suhuf yang diturunkan untuk Nabi Musa alaihi salam. Itu dalam bentuk lembaran. Sedangkan kalau dalam bentuk kitab, ya, ada 4 kitab, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasul. Yang pertama itu adalah Taurat. Taurat ini ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu ada Injil, ya. Itu ditulis dalam bahasa Suryani, ya. Diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada Zabur, itu ditulis dalam bahasa Gibti, diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang keempat adalah Al-Qur'anul Karim, yang ditulis dalam bahasa Arab, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suhuf dan kitab-kitab Allah yang turun dan dijadikan sebagai pedoman dan penerang, petunjuk bagi segenap umatnya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, untuk isi kandungan antara kitab Allah dengan suhuf itu tidak berbeda. Isi kandungannya itu sama, ya. Yang pertama, dia sebagai firman Allah untuk mendidik dan mengatur manusia ke jalan hidup yang benar, ke jalan siratal mustaqim. Lalu yang kedua juga sebagai aturan-aturan yang ada di dalamnya itu untuk memberikan kepatuhan, untuk memberikan supaya umatnya mengikuti, tunduk dan patuh, ya, terhadap keagungan dan kebesaran daripada kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, dengan demikian, dengan turunnya kitabullah dan suhuf itu menggambarkan tentang kuasa Allah, menggambarkan tentang kebesaran dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara spesifik kita umat Islam, kita pedoman dan petunjuk hidup kita adalah Al-Qur'anul Karim, kitabullah yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan
dalam Al-Qur'anul Karim itu ya, itu Allah sampaikan melalui wahyu Allah yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddaqan lama baina yadayhi minal kitab namuhaiminan alaih, yang artinya, dan kami telah turunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai muhaimin terhadap kitab-kitab yang lainnya. Nah, Al-Qur'anul Karim ini sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 48 ini adalah pembenaran, artinya penyempurnaan daripada kitab-kitab yang telah turun sebelumnya, dan dijadikan sebagai muhaimin. Apa itu muhaimin? Ya, muhaimin itu adalah hakim. Ya. Al-Quran itu sebagai hakim. Artinya apa? Hukum-hukum yang ada itu harus diikuti oleh umat manusia. Ya. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu, ya, dengan hadirnya hukum-hukum yang ada, pembenaran-pembenaran untuk menilai mana yang hak dan mana yang batil itu, ya, itu harus kita akui dan ikuti dalam Al-Qur'anul Karim. Dengan demikian, kitab-kitab sebelumnya yang punya ketentuan-ketentuan hukum itu juga harus dirujuki berdasarkan daripada Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim ini adalah pembenar, penyempurnaan daripada kitab-kitab Allah sebelumnya. Maka secara jelas kita dapat simpulkan bahwa Al-Qur'an ini dengan kehadirannya firman-firman Allah yang diturunkan melalui wahyu kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ya, maka sudah sangat jelas bahwa dia menghapus, bukan menghapus ya, semua yang kitab-kitab yang ada itu harus merujuk pada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitabullah yang terakhir yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, ya, jika kamu, ya, yang artinya jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah. Al-Qur'anul Karim, firman-firman Allah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ini jelas bahwa Allah memerintahkan ketika ada beda. Lihat Al-Quran sebagai kitab pembenar, kitab penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut faedah kita, ya, dalam kita mengimani kepada kitab Allah. Ada faedah yang kita dapat. Yang pertama, kita mengetahui perhatian Allah terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada setiap kaum sebagai petunjuk bagi mereka. Artinya Allah memberikan perhatian, Allah memberikan satu
norma-norma kehidupan, petunjuk kehidupan, penerangan kehidupan melalui firman-firman Allah yang dibuat dalam kitabullah. Dan Allah turunkan Rasul, dan Allah memberikan arahan kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu. Ini satu perhatian yang sangat luar biasa kepada umat manusia sebagai makhluk yang sempurna di hadapan Allah. Itu yang pertama faedahnya. Allah memperhatikan kita. Kita harus mengimani itu. Yang kedua, secara jelas kita mengetahui hikmah, manfaat, faedah ya Allah Subhanahu wa taala tentang syariat-syariat Allah sebagai tuntunan. Artinya konkretisasi di dalam Al-Quran itu mengatur semua lini kehidupan ya. Sehingga insya Allah kalau orang yang benar-benar menjalankan Al-Quran tadi dengan pendekatan kita mengimani Al-Quran itu diturunkan ya, kita membacanya atau kita mengetahuinya secara benar ya, isi kandungannya, kita memahami secara benar isi kandungannya, dan kita mengamalkan, maka insya Allah kita terwujud itu syahadat di dalam diri kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita menyaksikan akan keberadaan Allah dengan apa? Kita mengimani kitab Allah salah satu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim ini kita juga harus banyak membaca Al-Quran. Membacanya bukan hanya sebatas kita membaca dari sisi Arabnya saja ya, tetapi kita harus lihat apa artinya, terus apa maknanya ya. Nah itu yang harus kita, jangan kita hanya sekedar baca ya, baca tetap ada pahalanya, tetapi lebih dalam lagi, lebih baik lagi kita harus memahami maksud daripada ayat-ayat Allah itu, firman-firman Allah itu, sehingga akan menjadi benteng bagi kita pemahaman itu untuk kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah duduk di situ, maka insya Allah berkah Allah selalu menyertai kita, ridha Allah selalu menyertai kita, insya Allah. Kita tidak akan gentar dalam kehidupan di dunia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari terakhir ini ya, kata orang itu manusia itu kadang ya tingkat kebosanannya itu tinggi ya, relatif tinggi. Hari-hari pertama baik sekali pengamalan ibadahnya ya, konsisten sampai dengan tengah sudah mulai kendor sampai dengan terakhir, apalagi hal-hal yang sifatnya tadarusan ya, itu kayaknya sudah mulai kendor. Tapi mari kita coba membangkitkan, menstimulus kita di hari-hari terakhir ini. Insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dari itu kita berbanyak yang namanya membaca Al-Quran di malam hari, tadarusan ya. Insya Allah ya, kita akan diberkahi oleh Allah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita kejar, kita perbanyak ibadah kita di hari-hari terakhir ini menuju kepada kemenangan kita nanti, insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dan kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kehidupan ini yang memang masih, virus corona ini masih dikhawatirkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini, amin. Allah hilangkan sudah
penyakit ini ya Allah, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan alhamdulillah di Merauke kita punya penanganan medis yang sungguh luar biasa. Juga kita apresiasi kepada penanganan medis kita, dan kita doakan mereka juga selalu sehat walafiat dan selalu kompak dan fokus terhadap penyihatan para orang-orang yang terkena, yang sudah terjangkit COVID-19 atau virus corona itu, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Dan kita doakan semua kita juga sehat-sehat, dan kita jalani hari kemenangan kita, hari Idul Fitri kita sebagai hari kesucian diri, hari pembaharuan diri yang insya Allah mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kalau memang ada salah-salah kata, itu kebodohan saya sendiri. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selaku manusia pasti ada salah dan kurang. Tetapi kalau ada yang benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah mengikuti kajian ini. Dan insya Allah apa yang menjadi masukan-masukan maupun kritik daripada saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku ya, yang sudah mempunyai perhatian kepada saya untuk lebih menertibkan dalam pengkajian ini. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.